Eternal Secret King, Chapter 181. Bab 181, Arus Bawah Sungai. Tanah bergetar dan peti mati batu bergetar hebat. Perlahan, itu miring dan meluncur ke bawah retakan hitam pekat, jatuh. Beberapa saat kemudian, peti mati batu itu jatuh ke air dengan percikan keras dan menghilang dalam sekejap mata. Debu beterbangan kemana-mana saat batu-batu besar berguling. Langit runtuh. Setelah sekian lama, getaran akhirnya mereda. Tempat aslinya direduksi menjadi reruntuhan tanpa tanda-tanda kehidupan. Di tengah reruntuhan, ada lubang besar. Itu gelap gulita dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Angin sepoi-sepoi bertiup di malam yang gelap, meniup debu reruntuhan. Tidak jauh dari situ, 4 sosok berdiri. Tepatnya, ada 5. Salah satu sosok itu sangat buram dan tidak bisa dibedakan di malam hari. Itu adalah pembunuh berwajah 1000. 5 ahli waris iblis memandangi reruntuhan tidak jauh dari sana. Tatapan mereka berkelap-kelip dengan rasa takut yang masih ada. Merasa kedinginan karena angin sepoi-sepoi, mereka berlima tiba-tiba menyadari bahwa pakaian mereka basah kuyup oleh keringat. Ada ratusan pembudidaya sekte iblis dengan ahli waris iblis, semuanya berkumpul untuk warisan tempat ini. Ini bisa dianggap sebagai bentrokan langka antara junior dari sekte iblis. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengharapkan perubahan mencolok dari ekspedisi ini. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak mendapatkan warisan, itu bahkan hampir berubah menjadi pembantaian. Dari ratusan pembudidaya sekte iblis yang hadir, hanya 5 dari mereka yang selamat. Pewaris sekte bumi jahat dibunuh oleh seorang pembudidaya berjubah hijau yang tidak dikenal. Demones Chi tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan pasti terkubur di reruntuhan. Jika bukan karena perubahan medan yang drastis di kemudian hari yang menghilangkan formasi kunci roh kuno, bahkan mereka berlima mungkin tidak bisa keluar. Dengan ekspresi yang kompleks, tidak satu pun dari mereka berbicara. Kehancuran ini disebabkan oleh kerangka yang menakutkan itu. Namun, untuk beberapa alasan, orang yang meninggalkan kesan terdalam pada semua orang malam itu adalah kultivator berjubah hijau yang tidak dikenal. Agar adil, jika dia tidak menghancurkan jantung kerangka itu pada saat terakhir, nasib mereka mungkin sama dan darah esensi mereka akan diserap oleh kerangka. Siapa orang itu? Setelah sekian lama, Pang Yue tiba-tiba bertanya. Sangguan Yu menggelengkan kepalanya. Dia pasti seseorang dari sekte abadi. Hanya ada beberapa sekte abadi yang kuat dalam pertarungan jarak dekat. Karena garis keturunannya mengandung kekuatan guntur, saya menyimpulkan bahwa dia mungkin adalah murid warisan istana Guntur Zephyr. Sayang sekali, Pang Yue mendecakkan bibirnya saat ekspresi kasihan melintas di matanya. Dia tidak putus asa atas kekalahan sebelumnya dari Susimo. Sebaliknya, semangat juangnya semakin membara. Kekuatannya jauh lebih besar dari Susimo. Fakta bahwa gerakan pembunuhan berturut-turut Susimo tidak dapat benar-benar melukai tendon, tulang, dan esensi Ki Pang Yue adalah bukti betapa kuat dan menakutkan fisik yang terakhir itu. Alasan mengapa Pang Yue kalah adalah karena dia meremehkan musuh, memberi Susimo kesempatan untuk mengambil inisiatif dan menekannya sampai akhir tanpa ada kesempatan untuk kembali. Pang Yue percaya bahwa dia pasti tidak akan kalah jika mereka bertarung lagi. Sekarang setelah Susimo jatuh, Pang Yue kehilangan kesempatan untuk mengalahkannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal dan mendesah. Nyatanya, Pang Yue bukan satu-satunya, 4 ahli waris iblis lainnya juga sama frustrasinya. Di penghujung hari, ada formasi kunci roh kuno di tempat ini dan energi roh setiap orang dibatasi sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bagi mereka, pewaris sekte bumi jahat telah menemui kematian yang tidak adil. Sayang sekali orang itu mati. Kalau tidak, kita pasti akan bertemu dengannya di medan perang kuno di masa depan. Pada saat itu, saya pasti akan membiarkan dia menyaksikan kekuatan Cloud Rain Sect. Sangguan Yu mendengus pelan. Apa gunanya mengatakan semua ini? Pewaris ilusion Vincut menjentikkan lengan bajunya dan pergi, menjawab dengan dingin, waktunya pergi. Sampai jumpa di medan perang kuno. Pembunuh berwajah 1000 itu berkedip dan menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, kelima ahli waris iblis pergi satu demi satu dan kedamaian kembali ke reruntuhan. Tidak lama kemudian, sosok menggairahkan dan montok turun ke atas reruntuhan. Dia memiliki penampilan yang sangat indah dan memancarkan aura dewasa, seolah-olah dia bisa membangkitkan insting duniawi terdalam di hati seseorang. Itu adalah kepala pelayan rumah lelang harta karun langit, Gusi. Apa yang sebenarnya terjadi? Gusi bergumam dengan ekspresi serius. Swoosh. Gusi berdiri di udara di atas reruntuhan dan kekuatan mengerikan muncul dari gelabelannya. Melepaskan kesadaran rohnya, dia mencari reruntuhan dengan hati-hati, tidak mau ketinggalan jejak. Tidak ada apa-apa. Gusi mengerutkan kening dan menatap lubang tak berdasar di bawahnya. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya turun. Tak lama, Gusi tiba di atas sungai. Dia mencari di sekelilingnya sekali lagi tetapi tidak berhasil, melihat ke sungai di dekatnya. Menggunakan kesadaran rohnya, Gusi merembes ke sungai dan mencari sampai ke kedalamannya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah dan dia menarik kembali kesadaran rohnya. Dia melihat bayangan gelap mengalir ke kejauhan di dasar sungai ini. Jika dia tidak salah, itu pasti arus bawah sungai. Arus bawah sangat kuat dan bergejolak. Benda apapun yang jatuh ke dalamnya akan hanyut. Posisi terakhir secara alami akan berada di tempat arus bawah berakhir. Yaner, di mana kamu? Sosok itu menghilang, meninggalkan desahan lembut. Tidak lama setelah Gusi pergi, jauh di dalam puing-puing di samping sungai, sepasang lubang hitam pekat di mata kerangka memancarkan cahaya merah tua yang menyeramkan. Meskipun Suzimo dan Demones Ji disembunyikan di peti mati batu, keduanya masih mengalami pukulan hebat saat jatuh ke sungai. Suzimo mendengus pelan dan Demones Ji melolong kesakitan. Dua suara yang dipancarkan bersama dari peti mati batu terdengar aneh. Suzimo merasakan sakit yang tajam di dadanya. Benturan tiba-tiba itu mengguncang tendon dan tulangnya, menyebabkan dia terkesiap karena rasanya tulangnya hancur berantakan. Lengan Demones Ji sebelumnya terluka oleh Sangguan Yu. Itu adalah luka ringan dan tidak lagi berdarah setelah dibalut. Namun, hantaman itu merobek lukanya sekali lagi saat Demones Ji mengerutkan kening dan berteriak. Meski ada peti mati batu tebal di antara mereka, Demones Ji masih bisa merasakan aliran sungai di luar. Dia menghela napas lega. Tidak peduli apa, mereka berhasil melarikan diri dari tempat itu. Begitu peti mati batu tenggelam ke dasar air, mereka akan bisa keluar dari dalam. Tiba-tiba, peti mati batu tidak terus tenggelam. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan eksternal, itu terus menggelinding ke depan. Itu adalah perubahan momentum yang tiba-tiba dan dua orang yang tertangkap basah di dalam bertabrakan satu sama lain. Kedua hati mereka berkibar saat mereka mundur tanpa sadar. Namun, tidak ada banyak ruang berlebih di dalam peti mati batu yang sempit itu.
Setelah itu, suasana di dalam peti mati batu langsung berubah menjadi aneh. Suhu tampaknya meningkat dengan cara yang sangat panas. Dalam kegelapan, keduanya sedikit terengah-engah dan saling berhadapan. Mata mereka bertemu tetapi mereka tidak berbicara. Su Zimo menoleh dan sedikit memiringkan tubuhnya. Tubuhnya masih sedikit bengkak karena esensi garis keturunan di dalamnya belum terserap. Tidak masalah jika dia pindah, tetapi sekali lagi, dia secara tidak sengaja melakukan kontak dengan Demoness Chi. Su Zimo dengan cepat menghentikan apa yang dia lakukan dan terpaku di tempat. Eternal Secret King, Chapter 182. Bab 182, Sutra Iblis Pemurnian Darah. Alih-alih tenggelam ke dasar, peti mati batu itu terbawa oleh kekuatan dari luar. Hanya ada satu kemungkinan, mereka bertemu dengan arus bawah sungai. Tak satu pun dari mereka memiliki pilihan di arus bawah sungai. Bahkan jika mereka meninggalkan peti mati batu sekarang, mereka tidak akan bisa keluar dari arus bawah sungai. Selain itu, keduanya terluka. Saat ini, mereka hanya bisa menyerahkannya pada takdir dan meninggalkan peti mati batu setelah meninggalkan arus bawah sungai. Setelah menyadari bahwa tidak ada bahaya, Demoness Ji sedikit lega. Dia melirik Su Zimo yang berbaring di sampingnya dan memutar matanya, melengkungkan bibirnya dengan sedikit kesenangan. Hei, kamu sengaja melakukannya, kan? Demoness Ji tiba-tiba bertanya. Su Zimo menutup matanya dan tidak menjawab, merasa sedikit bersalah. Lagi pula, mereka berdua baru saja bertemu satu sama lain dan tidak ada kontak fisik yang bisa dihindari. Aku tidak menyangka bahwa kamu tidak berbeda dari yang lain meskipun terlihat halus dan sopan. Kamu juga sesat, Huff, untuk berpikir bahwa kamu akan menyebut dirimu orang benar dari jalan ortodoks, bukankah kamu malu? Keduanya sangat dekat satu sama lain dan tubuh Demoness Ji memancarkan aroma bunga yang menggoda saat dia menghembuskan napas. Su Zimo mendengarkan nada mencela Demoness Ji. Merasakan kehangatan di telinganya, dia tidak bisa menahan perasaan gelisah dan tidak mampu mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang saat dia menggigit lidahnya untuk mencoba dan menjaga kejernihan. Setelah apa yang terjadi pada Wu Xiangming, Yan Fei dan yang lainnya, Su Zimo samar-samar menebak apa spesialisasi sekte perawan murni. Tidak heran orang-orang dari sekte iblis memanggilnya iblis wanita. Su Zimo memuji secara internal. Meskipun dia sudah siap, dia juga hampir tersihir olehnya. Setiap cemberut, senyuman, tindakan, dan emosi dari Demoness Ji akan menyebabkan seseorang tertarik padanya secara tidak sadar. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan tenggelam dalam pesonanya, tidak mampu melepaskan diri. Menyadari bahwa Su Zimo menutup matanya dan menolak untuk menjawab, Demoness Ji tidak bisa menahan senyum dan bertanya dengan lembut, "Hei, izinkan saya bertanya kepada Anda. Mengapa Anda tidak masuk lebih dulu? Mengapa Anda membiarkan saya masuk dulu?" Su Zimo tiba-tiba membuka matanya dan menjawab dengan dingin, "Aku khawatir kamu akan hancur sampai mati karena kamu terlalu bodoh." Demoness Ji hampir tersedak jawaban Su Zimo saat dia menggertakkan giginya tanpa sadar. Namun, setelah dipikir-pikir, situasinya benar-benar terlalu berbahaya saat itu. Jika dia tetap tinggal, dia pasti tidak akan sekuat Su Zimo. Kemungkinan besar dia akan dihancurkan sampai mati oleh batu-batu besar seperti yang disebutkan Su Zimo. Meski begitu, dia masih sedikit marah. Dia merasa terpendam karena suatu alasan. Demoness Ji menggigit bibir merahnya dan tiba-tiba mencubit Su Zimo, berkata dengan genit, "Pergi ke sana. Tinggal jauh dari saya." Bahkan tanpa dia mengatakan itu, Su Zimo ingin menjaga jarak darinya sejauh mungkin. Namun, peti mati batu itu sangat sempit dan tidak memiliki banyak ruang berlebih. Saat ini, solusi terbaik adalah menghilangkan garis darah di tubuhnya dan mengembalikannya ke normal. Dengan begitu, akan ada lebih banyak ruang. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, Su Zimo seharusnya bisa mendapatkan penguasaan yang lebih besar atas bagian pembersihan sumsumnya setelah memurnikan esensi garis keturunan. Menghirup udara dalam-dalam, dia menyalurkan teknik kultivasi mental dari suara guntur macan tutul harimau dan memulai pernapasan dan kedaluarsanya di peti mati batu. Huf, bang, ledakan, ledakan. Suara aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Su Zimo. Itu semakin keras dan jelas, seperti harimau, macan tutul, dan guntur. Garis keturunan Su Zimo mulai bergejolak seiring dengan naik turunnya suara. Esensi garis keturunan tak terbatas disempurnakan dan dimasukkan ke dalam garis keturunan Su Zimo sendiri. Demoness Ji menyaksikan diam-diam di samping tanpa berkata apa-apa. Dia secara alami dapat menebak bahwa Su Zimo menyalurkan teknik pertukaran darah yang sangat kuat. Alasan mengapa pria beradab ini memiliki kekuatan yang mengerikan seharusnya karena teknik itu juga. Dia mendengarkan dengan seksama di samping, berkedip dan berencana mempelajari keterampilan rahasia itu sendiri. Namun, itu adalah pemikiran yang naif. Teknik pertukaran darah Su Zimo adalah kombinasi dari dua teknik pembersihan sumsum terbaik. Itu adalah satu-satunya suara guntur macan tutul harimau di daratan Tian Huang. Mengesampingkan suara guntur macan tutul harimau, berapa banyak waktu yang dihabiskan Su Zimo untuk memahami suara harimau dan macan tutul. Demoness Ji bahkan tidak memiliki mantra mental. Benar-benar angan-angan baginya untuk ingin memahami keterampilan rahasia Su Zimo hanya dengan mendengarkannya. Setelah siang dan malam, Demoness Ji akhirnya menyerah setelah beberapa kali percobaan tanpa hasil. Dia cemberut dan merajuk. Suara guntur macan tutul harimau memang sangat kuat. Setelah hanya sehari semalam, tubuh Su Zimo telah menyusut drastis dan tidak lama kemudian akan kembali normal. Hal yang paling mengejutkan bagi Demoness Ji adalah luka di dada Su Zimo sudah sembuh dan mulai membentuk keropeng. Kemampuan generasi yang kuat. Dia diam-diam heran. Luka itu menembus seluruh tubuh Su Zimo. Bahkan untuk pembudidaya tubuh, mereka mungkin tidak pulih sepenuhnya tanpa setidaknya setengah bulan. Namun, Su Zimo hanya menghabiskan 1 hari 1 malam untuk memulihkan semua luka di tubuhnya. Pada saat itu, luka di lengan Demoness Ji baru saja sembuh dan berhenti berdarah, perlu beberapa hari lagi untuk membentuk keropeng. Monster macam apa ini? Demoness Ji menatap profil samping Su Zimo, melamun. Setelah penukaran darah, kulit Su Zimo menjadi lebih putih dan cerah. Itu lembut dan lembut seperti bayi yang baru lahir, kristal seperti batu giok. Pantas saja kakak tidak bisa melupakannya. Saya terkesan, anak ini memang memiliki beberapa kemampuan. Berhenti sejenak, Demoness Ji berpikir lagi, itu juga bukan kemampuan kecil baginya untuk bisa memberi pelajaran pada lunatik pang. Setelah bertahan begitu lama, Demoness Ji juga lelah. Saat dia melihat Su Zimo yang sedang berkultivasi, kelopak matanya menjadi berat dan dia tertidur. Setelah sekian lama, dia tersentak bangun dari mimpinya. Memantul tegak, dia membanting tutup peti mati dengan bunyi keras. Aduh, Demoness Ji menggosok kepalanya dan berteriak kesakitan. Dengan itu, dia benar-benar terjaga dan ingat di mana dia berada.
Secara naluriah, dia melihat ke samping. Tubuh Suzimo telah kembali normal dan dia menatap tutup peti mati dengan kepala terangkat. Demones Ji dengan cepat memeriksa tubuhnya dan hanya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa itu baik-baik saja. Sebagai gadis murni dari Sekte Iblis, ini adalah kesalahan amatir yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia tertidur di samping seorang pria. Jika itu adalah pewaris iblis dari Sekte Hujan Awan, Sang Guan Yu, di sampingnya, konsekuensinya akan mengerikan. Hampir saja, Demones Ji menjulurkan lidahnya dengan ringan dan tanpa sadar melirik Suzimo. Kali ini, dia menemukan kelainan Suzimo. Dia awalnya berpikir bahwa matanya terbuka dalam keadaan linglung. Sekarang dia melihat lebih dekat, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan mempelajarinya dengan hati-hati dengan sikap seperti kesurupan. Demones Ji mengikuti pandangannya dan melihat ke arah tutup peti mati batu. Oh, matanya melebar saat dia menemukan sesuatu yang aneh juga. Ada kata-kata di tutup peti mati. Tulisan tangannya agak berantakan seolah diukir dengan sesuatu yang tajam. Sebelumnya, suasana di antara mereka ambigu genit di peti mati batu. Ditambah lagi dengan keadaan yang benar-benar gelap, tak satu pun dari mereka yang peduli untuk memperhatikan tutup peti mati. Sekarang setelah mereka fokus, mereka samar-samar bisa melihat kata-kata di tutup peti mati. Ada 4 kata di baris pertama, Sutra Iblis Pemurnian Darah. Eternal Secret King, Chapter 183. Bab 183, Manik Buddha, Segel Tangan. Setelah melihat kata-kata itu, jantung Demones Ji berdebar saat dia terus membaca dengan tergesa-gesa. Perlahan-lahan, matanya melebar dan dia asyik juga. Meskipun peti mati batu itu gelap gulita, Suzimo memiliki penglihatan yang sangat kuat setelah mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Dimanapun pandangannya, akan terlihat jelas seperti siang hari. Ini adalah teknik kultivasi untuk garis keturunan seseorang dan merinci banyak seni roh yang aneh. Rahasia mendalam dari garis keturunan digambarkan dan ada banyak teknik baru dalam menstimulasi dan memanfaatkan kekuatan garis keturunan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak pernah terdengar sebelumnya. Seni roh yang digunakan oleh kerangka untuk melahap banyak pembudidaya sekte iblis sebelumnya adalah teknik pemakan darah, salah satu dari banyak detail dalam Sutra Iblis Pemurnian Darah ini. Meskipun banyak seni roh dalam Fin Sutra ini keji dan jahat, beberapa di antaranya menarik minat Suzimo. Dia diam-diam menghafal dan merenungkannya. Meskipun perjalanan dengan Demones Ji ini dipenuhi dengan banyak kejutan, itu adalah berkah tersembunyi. Sekarang, Suzimo telah menguasai bagian pembersihan sumsum yang lebih besar. Garis keturunannya mengalir dengan tenang di tubuhnya, melahirkan kekuatan yang sangat besar dan berkilauan dengan kilau kristal sehingga pembuluh darahnya hampir transparan. Mulai sekarang, Suzimo dapat mulai mengolah bagian penyempurnaan organ. Hanya saja, itu jauh lebih sulit untuk dibudidayakan daripada bagian pembersihan sumsum. Bagian pembersihan sumsum menyebutkan suara harimau dan macan tutul. Namun, bagian penyempurnaan organ hanya berisi kitab suci yang tidak jelas dan rumit tanpa menyebutkan binatang iblis dan yang lainnya. Suzimo sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus menyempurnakan bagian penyempurnaan organ. Setelah sekian lama, peti mati batu itu mulai bergetar hebat. Itu terlempar oleh kekuatan eksternal sebelum menjadi tenang dan tenggelam secara bertahap. Hati Suzimo tergerak, dia menyadari bahwa peti mati batu telah meninggalkan arus sungai. Di samping, Demones Ji sudah berada di batas daya tahannya. Mengenakan kerudungnya lagi, dia menyalurkan energi rohnya dan mendorong dengan telapak tangannya ke tutup peti mati. Dengan bam, tutupnya tertiup saat air sungai melonjak ke peti mati batu. Dalam sekejap mata, Suzimo basah kuyup. Demones Ji sudah siap saat penghalang yang hampir transparan dibuat di sekujur tubuhnya, menolak air. Beralih untuk melihat keadaan menyedihkan Suzimo, dia tidak bisa menahan tawa. Di sungai, Suzimo mengapung. Dia tampak sedikit bingung, seolah-olah dia belum mendapatkan kembali akal sehatnya. Sebenarnya, itu bukan karena reaksi Suzimo kurang cepat. Itu karena setelah air menyembur ke dalam peti mati batu, Suzimo melihat manik Buddha seukuran lengkeng satu mengambang. Buddha Bet sudah sangat tua. Meski terbuat dari kayu, tidak ada tanda-tanda pembusukan. Sebuah telapak tangan tergores pada Buddha Bet yang jari tengah dan ibu jarinya bersentuhan untuk membentuk segel tangan. Setiap garis di telapak tangan dapat dilihat dengan jelas dan sangat mempesona. Suzimo hanya melihat sekilas pada Buddha Bet ketika dia merasakan penglihatannya kabur menjadi pemandangan yang sangat mengejutkan. Itu seperti medan perang di api penyucian. Mayat menumpuk di pegunungan dan darah mengalir seperti sungai di mana-mana. Bau darah memenuhi udara dan awan hitam mendung di atmosfer yang begitu menekan sehingga orang hampir tidak bisa bernapas. Angin dingin bertiup di sekitarnya, membuat bulu kuduk merinding. Seorang pria berlumuran darah berdiri di atas gunung mayat. Dengan punggung menghadap Suzimo, dia tertawa dengan kepala menunduk seperti iblis yang tak tertandingi. Itu adalah tawa yang menyeramkan dan menakutkan, terdengar seolah-olah terngiang tepat di telinga Suzimo, itu sangat meresahkan. Sesaat kemudian, secercah cahaya keemasan bersinar melalui celah di awan hitam, menyebarkan kehangatan ke seluruh medan perang. Dengan berlalunya waktu, cahaya keemasan semakin kuat, hampir merobek awan hitam pekat. Tiba-tiba, pilar cahaya keemasan yang menyilaukan turun dari langit, tampaknya merobek langit dan menyinari iblis. Mengaum, iblis itu sangat marah dan mengangkat kepalanya, berteriak ke arah langit dengan murka. Pembuluh darah di lehernya terlihat dan pembuluh darahnya menonjol dengan cara yang sangat ganas, mirip dengan hantu hidup dari neraka. Ledakan, diiringi raungan yang memekakkan telinga, telapak tangan emas yang memesona turun dari langit. Itu hancur dengan lembut dengan jari tengah dan ibu jari saling bersentuhan untuk membentuk segel tangan. Segel penindasan iblis, sebuah suara yang dalam terdengar. Sebelum segel tangan emas bahkan turun ke atas kepala iblis itu, tubuhnya tiba-tiba meledak seolah-olah tidak dapat menahan tekanan, menyemburkan darah ke seluruh tempat dengan cara yang mengerikan. Suzimo merasakan matanya perih karena darah yang berceceran dan dia tersentak dari ilusi. Seluruh proses tampak sangat lambat tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Melihat Buddha Bet di dekatnya yang tenggelam, Suzimo bergidik. Ada kilatan perjuangan di matanya. Setelah ragu-ragu, dia berenang ke sungai dan mengejar tasbih Buddha, menggenggamnya di telapak tangannya. Tidak ada yang aneh ketika dia mengambilnya. Suzimo menghela napas lega. Tampaknya selama seseorang tidak melihat pola pada manik dengan hati-hati, mereka tidak akan jatuh ke dalam ilusi sebelumnya. Segel penindasan iblis. 3 kata itu melintas di benak Suzimo. Tak perlu dikatakan, itu pasti teknik rahasia yang sangat kuat. Meskipun ilusi itu telah berlangsung sesaat, segel tangan emas itu meninggalkan kesan mendalam di benak Suzimo dan dia tidak bisa melupakannya. Menendang kakinya, Suzimo berenang menuju permukaan sungai dan tak lama kemudian, dia tiba di pantai.
Saat itu, bagian atas tubuhnya telanjang dan celananya basah kuyup. Demones Ji mengerutkan bibirnya dan mengalihkan pandangannya ke tubuh bagian bawah Susimo. Saat dia hendak menggodanya, tubuh Susimo menggigil dan dia mengaduk garis keturunannya. Dengan kekuatan garis keturunan, kabut putih tiba-tiba keluar dari tubuh Susimo. Semua tetesan air menguap. Di bawah tabir, mulut Demones Ji terbuka membentuk lingkaran. Susimo mengambil jubah hijau bersih dari tas penyimpanannya dan memakainya. Dia juga melemparkan tasbih Buddha dengan nyaman ke dalam tas penyimpanannya. Mata Demones Ji bergeser. Mengingat ketidaknormalan Susimo di dasar sungai, dia mendekatinya dan berkedip. Apa yang kamu temukan di bawah sana? Tidak apa. Tentu saja tidak mungkin Susimo memberitahu Demones Ji tentang Buddha Bed saat dia menjawab dengan santai. Betapa pelit. Dia mendengus. Memanggil pedang terbang, Susimo melompat ke atasnya dan terbang ke udara, mengamati tempat itu. Dia tidak tahu kemana arus bawah sungai membawa mereka. Demones Ji tiba di udara dan melihat ke bawah juga. Susimo merenung sejenak dan memandangi sungai di belakangnya. Hatinya bergerak dan dia memiliki tebakan samar di mana mereka berada. Ini adalah Sungai Yongxing, anak sungai dari Sungai Jishui yang berasal dari dinasti Zhou Agung dan melewati negara Yan. Dengan kata lain, Susimo dan Demones Ji telah tiba di wilayah negara Yan. Susimo memandangi ibu kota negara Yan dengan kerinduan di matanya. Saya sudah jauh dari rumah selama 2 tahun. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan kakak laki-laki. Adegan meninggalkan kota Ping yang 2 tahun lalu terasa seperti kemarin di benaknya. Susimo tidak memiliki banyak kerabat. Selain dia, keluarga Su hanya memiliki keturunan Su Hong dan Su Xiaoning. Su Xiaoning berada jauh di sekte Azure Frost dan tidak mudah untuk melihatnya. Susimo memutuskan untuk mengunjungi saudaranya di ibu kota negara Yan. Eternal Secret King, Chapter 184. Bab 184, Obsesi. Setelah analisis kasar, Susimo mengendarai pedang terbangnya dan melaju ke arah ibu kota negara Yan. Ketika Demones Ji melihat Susimo berbalik untuk pergi dan mengabaikannya, dia merasa gelisah. Menginjak kakinya, dia mengejarnya dengan pedang terbangnya. Sebagai gadis murni dari sekte iblis, statusnya tidak terbayangkan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan murid puncak ethereal seperti Susimo. Selanjutnya, dia terlahir sebagai wanita yang menawan. Setelah mengembangkan mistik klasik tertinggi, sutra perawan murni, setiap cemberut dan senyumannya akan memancarkan kekuatan untuk menyihir semua makhluk hidup. Bahkan untuk kultivator yang berada di atas dia, mereka dapat dengan mudah jatuh di bawah roknya jika mereka sedikit ceroboh. Setiap kultivator yang memiliki niat jahat sedikit pun ketika mereka melihat Demones Ji akan secara tidak sengaja jatuh di bawah pesona sutra perawan murni. Seluruh proses itu halus dan sulit dideteksi, menyebabkan seseorang tenggelam semakin dalam. Itu adalah teror sejati dari Pure Maiden Sutra. Bahkan satu pikiran pun akan berhasil. Mereka akan dikendalikan oleh gadis murni dari sekte iblis. Yang membuat Demones Ji kesal adalah bagaimana Susimo tidak tertarik padanya sejak awal. Selain itu, dia sangat waspada. Dia bahkan lebih setelah menemukan identitasnya, tidak menginginkan apapun selain menjaga jarak dan tidak pernah melihatnya lagi. Itu membuat Demones Ji mempertanyakan pesonanya atau apakah ada masalah dengan sutra gadis murni. Keduanya melesat di udara satu demi satu. Sama seperti itu, setengah hari telah berlalu. Susimo berhenti dan menoleh untuk melihat Demones Ji di belakangnya, mengerutkan kening. Dia berhenti juga, mengabaikan tatapannya. Dengan tangan di belakang, dia berpura-pura acuh tak acuh dan melihat pemandangan di bawah dengan sikap santai. Susimo berbalik dan pergi dan Demones Ji mengikutinya lagi. Bahkan ketika dia mengubah arah dan rute, dia mengikutinya. Menghentikan langkahnya, Susimo berbalik dan bertanya, mengapa kamu mengikutiku? Cek, Demones Ji memutar matanya dan cemberut. Itu aneh. Kau jalanmu sendiri dan aku jalanku. Siapa yang mengikuti Anda? Berhentilah berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Susimo mengangguk. Baiklah kalau begitu, kemana kamu akan pergi? Saya. Demones Ji kehilangan kata-kata. Dia memutar matanya dan membalas, mengapa kamu peduli kemana aku pergi? Dunia ini sangat luas dan saya bisa pergi kemanapun saya mau. Karena wanita ini adalah adik perempuan Ji Yaoxue, Susimo tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Selanjutnya, kembali ke tanah warisan, Demones Ji memiliki kesempatan untuk melarikan diri tetapi dia tidak meninggalkannya. Itu membuktikan bahwa dia tidak memiliki sifat buruk meskipun menjadi seseorang dari sekte iblis. Susimo berbalik untuk pergi dan dia mengikuti dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Demones Ji tiba-tiba bertanya, "Hei, kamu sepertinya membenciku." "Saya tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari sekte iblis," jawab Susimo. Fu, Demones Ji tersenyum saat tatapan ejekan melintas di matanya. Dia menggelengkan kepalanya. "Aku pikir kamu berbeda dari yang lain. Untuk berpikir bahwa kamu juga bodoh." Petik 2. Oh, Susimo mengangkat alisnya dan menjawab, "Kamu anak nakal yang telah tersesat. Mengapa Anda berbicara seolah-olah Anda tahu benar dan salah? Apa adikmu tahu tentang ini?" "Apa maksudmu dengan tersesat?" Demones Ji tiba-tiba gelisah saat dia berhenti di depan Susimo dan menatap matanya. "Karena kamu tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari sekte iblis, kamu berpikir bahwa jalan iblis adalah jalan yang sesat. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu apa itu iblis? Apakah Anda mengerti sesuatu tentang sekte iblis?" Susimo tertegun sejenak. Dia ingin menjawab tetapi tidak tahu harus berkata apa. Memang, sulit baginya untuk mendefinisikan iblis dan dia juga tidak mengerti sekte iblis. Faktanya, dia bahkan belum pernah mendengar tentang 7 sekte iblis sebelum dia bertemu dengan Demones Ji. Setelah beberapa saat, Susimo menjawab, "Memang, saya tidak tahu apa itu iblis. Namun, saya tahu bahwa Wu Xiangming, Yan Fei dan yang lainnya tulus ingin melindungi Anda. Tapi, Anda membuat mereka terbunuh." Demones Ji mengejek dengan dingin, "Disitulah kamu salah. Yan Fei adalah seseorang dari sekte hujan awan dan dia tidak punya niat baik untuk mengikutiku. Adapun Wu Xiangming dan yang lainnya, saya dapat meyakinkan Anda bahwa mereka hanya terpikat di sana karena mereka memiliki niat buruk terhadap saya. Orang-orang seperti itu pantas mati. Jika saya tidak memiliki sarana untuk melindungi diri saya sendiri, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan terhadap saya?" Susimo berpikir sejenak sebelum menambahkan, "Dulu, aku bertemu sekte bernama Joyful Sect di sini. Murid-murid mereka melakukan segala macam kejahatan dan menculik wanita, menggunakan yin mereka untuk meningkatkan taraf kultivasi mereka. Jika itu tidak jahat, lalu apa? Sekte gembira berada di liga yang sama dengan sekte hujan awan, tidak ada bedanya."
Disitulah kamu salah lagi. Demones Ji mengungkapkan ekspresi jijik dan menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar tentang sekte Joyful sebelumnya. Meskipun saya bukan murid Cloud Rain Sect, saya tahu bahwa Joyful Sect bahkan tidak pantas membawa sepatu kultivator Cloud Rain Sect. Dia berhenti sejenak dan bertanya lagi, juga, apakah kamu mengenal sekte Cloud Rain dengan sangat baik? Mengapa Anda mengklaim bahwa sekte gembira dan sekte hujan awan berada di liga yang sama dan tidak ada perbedaan? Atas dasar apa? Teknik kultivasi mereka. Hanya karena kamu telah melihat teknik kultivasi sekte Joyful, kamu memahami teknik kultivasi sekte Cloud Rain. Su Zimo tetap diam. Demones Ji melanjutkan, izinkan saya memberitahu Anda, meskipun para murid Cloud Rain Sect sembrono dan selalu berhubungan eskes dengan wanita, mereka tidak memaksa wanita sama sekali. Jika tidak, mereka akan dihukum berat oleh Cloud Rain Sect dan bahkan dihukum mati. Selain itu, persetubuhan antara pria dan wanita adalah perpaduan antara yin dan yang, jalur alami alam semesta dan dao primordial. Apa yang salah tentang itu? Jika itu jahat, maksudmu semua pasangan menikah di dunia ini adalah iblis. Mendengar ini, Su Zimo mengerutkan kening. Dalam hal itu, Cloud Rain Sect dan Joyful Sect benar-benar memiliki perbedaan. Cloud Rain Sect tidak akan memaksa orang lain. Jika para wanita mau, tidak ada yang bisa dikatakan tentang itu. Juga, sekte iblis yang sebenarnya hanya kita bertujuh. Faktanya, 6. Bahkan sekte bumi jahat tidak dapat dianggap sebagai sekte iblis sejati, apalagi beberapa sampah seperti sekte gembira. Apa menurutmu mereka pantas disebut iblis? Demones Ji melanjutkan, karena kamu tidak tahu apa itu iblis, biarkan aku memberitahumu. Ada alasan mengapa dao iblis dapat disejajarkan dengan yang abadi dan Buddha dao dan diwariskan selama berabad-abad. Dao para iblis adalah dao obsesi, dao ekstremitas. Dao obsesi, dao ekstremitas. Su Zimo mengulangi dan mengerutkan kening sambil berpikir keras. Apa yang dikatakan Demones Ji memang memberi Su Zimo pemahaman baru tentang istilah iblis. Iblis yang disebutkan oleh Demones Ji tampaknya sebagian besar menyimpang dari kesan sebelumnya tentang istilah itu. Selain itu, pasti akan ada tingkat kekeras kepalaan di hati setiap orang. Jika mereka mengambil langkah lebih dan mencapai keadaan obsesi, mereka akan berubah menjadi iblis. Obsesi mengubah seseorang menjadi iblis. Su Zimo bertanya, karena ini adalah dao obsesi dan ekstremitas, apa yang dikembangkan oleh sekte hujan awan? Dao kesenangan. Demones Ji menjelaskan perlahan, dalam sutra mental Cloud Wind, kesenangan adalah dasarnya. Namun, ada dua pantangan utama. Salah satunya adalah tidak memaksa orang lain, yang lainnya adalah tidak digerakkan oleh emosi. Alasan mengapa Yan Fei mati di tanganku adalah karena dia telah melanggar dua tabu besar dari sutra mental angin awan, yang mengakibatkan dia membuka celah yang fatal. Karena itu, kematiannya tidak mengejutkan. Jika seseorang ingin menuruti nafsu, mereka harus tidak berperasaan. Itu adalah obsesi dan ekstremitas sekte iblis. Seseorang harus meninggalkan banyak hal untuk menempuh jalan ini. Iblis tidak lengkap dan tidak sempurna. Hati Su Zimo terguncang. Setelah jeda singkat, dia bertanya, apa yang dipupuk oleh sekte perawan murni? Tidak memberitahumu. Demones Ji tersenyum licik. Eternal Secret King, Chapter 185. Bab 185, 4 tahun berlalu. Setelah kata-kata Demones Ji, Su Zimo memiliki pemahaman dan kesan baru terhadapnya dan sekte iblis. Sama seperti makhluk abadi dan Buddha, iblis memiliki dao mereka sendiri. Setelah merenung sejenak, Su Zimo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, beberapa bulan yang lalu, saya bertemu dengan seorang kultivator di tambang roh dengan metode kejam. Dia membantai seluruh kota makhluk hidup dan menggunakan teknik kultivasi keji yang dapat menyedot orang hidup menjadi mayat kering. Apakah dia seseorang dari sekte iblis? Dari apa yang saya tahu, tidak ada teknik kultivasi seperti itu di sekte iblis, Demones Ji menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, alasan mengapa reputasi sekte iblis buruk di dunia kultivasi adalah karena kalian orang-orang dari jalur ortodoks. Selama itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan, kalian menuduh kami dari sekte iblis untuk itu. Benar-benar tercela. Jika itu tidak dilakukan oleh sekte iblis, kalian bisa maju dan menjelaskannya sendiri, Su Zimo mengerutkan kening. Fufu, Demones Ji mengejek dengan dingin, tidak mungkin sekte iblis akan melakukan itu. Iblis memiliki harga diri mereka. Dia berpikir sejenak dan berkata, seorang senior di sekte iblis pernah memberikan contoh untuk menggambarkan perbedaan antara makhluk abadi dan iblis. Saya pikir itu agak tepat. Untuk harta yang sama, para pembudidaya sekte iblis akan memperjuangkannya secara terbuka. Namun, pembudidaya sekte abadi akan bersaing untuk itu secara rahasia dan menjebaknya ke dalam sekte iblis. Itu sedikit ekstrim. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin berdebat denganmu lagi. Dengan itu, Su Zimo berbalik untuk pergi. Demones Ji mengikutinya lagi, tapi kali ini, Su Zimo tidak mengusirnya. Kemana kamu pergi? Dia bertanya. Su Zimo terdiam beberapa saat sebelum menjawab, kembali ke rumah untuk melihatnya. Koma. Saat Su Zimo melaju menuju ibu kota negara Yan, lebih dari 10 pembudidaya tiba di sebuah kota kecil di perbatasan negara Yan. Mereka dipimpin oleh seorang pria dan wanita. Pria itu mengenakan jubah putih berkilau. Dia memiliki senyum di wajahnya, terlihat tampan dan elegan. Wanita itu mengenakan gaun zamrud yang panjang. Rambut hitamnya bergoyang tertiup angin dan dia memiliki wajah yang cantik, terlihat lembut dan pendiam. Keduanya mengendarai pedang mereka dan pakaian mereka berkibar tertiup angin. Seperti korek api yang dibuat di surga, mereka mempesona dan tidak bisa diabaikan. Lebih penting lagi, keduanya berada di ranah pendirian yayasan yang disempurnakan. 10 pembudidaya aneh yang mengikuti mereka semua adalah penggarap pendirian yayasan juga, bervariasi dari tahap awal hingga tahap akhir. Di pinggang mereka tergantung lencana dengan tulisan awan iridescen. Saat itu siang hari dengan banyak warga berjalan di jalanan. Ekspresi mereka berubah drastis dengan kemunculan tiba-tiba dari banyak penggarap pendirian yayasan di atas mereka. Warga buru-buru berlutut di tanah dan berteriak, salam, yang abadi. Seseorang di kerumunan dengan mata tajam mengenali wanita lembut itu dan berbisik, gadis dari keluarga Sen itu. Ini benar-benar dia. Saya tidak akan tahu jika Anda tidak mengatakannya. Dia berubah drastis setelah 4 tahun. Dia seperti peri sekarang. Set, diam. Berhenti menatapnya. Dia abadi sekarang. Jika kamu membuatnya marah, dia akan mencungkil bola matamu. Wanita lembut dalam gaun zamrud tidak lain adalah Sen Mengki yang dibawa pergi oleh makhluk sempurna Changlang 4 tahun sebelumnya untuk bergabung dengan Iridescent Cloud Palace. Kultivator berjubah putih di sampingnya adalah kakak laki-lakinya, Suyu. Jadi ini rumahmu, saudari junior. Suyu memandang Sen Mengki di sampingnya dengan tatapan lembut dan bertanya dengan lembut.
Jadi begitu, dia tampak terganggu saat dia menjawab. Melihat kota kecil di bawahnya, dia menghela nafas dengan bingung, mengeluarkan ekspresi mengenang. Tanpa sadar, 4 tahun telah berlalu. 4 tahun lalu, dia berdiri dengan Perfected Being Changlang di udara memandang kota Ping yang dengan cara yang sama. Namun, sore itu, seorang pemuda keras kepala berdiri dengan dada membusung dan kepala terangkat tinggi di jalan panjang yang familiar ini. Dia tidak berlutut atau takut. Memikirkan pemuda itu, Sen Mengki tersenyum tipis. Tepat setelah itu, dia menghela nafas dengan lembut dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, yang abadi dan yang fana berbeda, dia tidak lagi berada di level yang sama dengan pemuda itu. Beberapa dekade kemudian, masa mudanya masih ada dan dia akan berada di masa jayanya. Namun, pemuda itu akan memasuki tahun-tahun terakhirnya dan menunggu kematian di usia tua. Meskipun mereka memiliki kenangan yang tak terlupakan bersama, itu hanya bisa memudar dan menghilang seiring berjalannya waktu. Kakak perempuan, adik perempuan junior, suara Suyu menarik kembali Sen Mengki dari ingatannya. Ah, maaf, jawabnya meminta maaf, tidak terlalu intim atau tidak ramah. Suyu dianggap sebagai salah satu dari 10 murid sekte dalam Iridescent Cloud Palace. Dia telah merayunya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah menyetujuinya. Dia membuat keputusan untuk pulang ke rumah untuk berkunjung dengan sikap rendah hati. Namun, Suyu menawarkan diri untuk menemaninya dan membawa lebih dari 10 junior. Tak lama kemudian, Sen Mengki dan yang lainnya turun ke kediaman Sen. Dia hanya memiliki satu kerabat kakaknya, Sen Nan. Keluarga Sen telah berubah drastis. Meskipun keluarga Zhao dan Li dimusnahkan dan dipindahkan dari kota Pingyang, Sen Nan mendapat banyak manfaat dari mengikuti kedua keluarga di masa lalu. Karena itu, dia telah lama berkembang menjadi rumah mewah. Karena insiden penculikan Su Xiaoning saat itu, Su Zimo melakukan pembunuhan besar-besaran dan membunuh banyak orang, kecuali Sen Nan. Meski begitu, Sen Nan tidak berani terus bersikap kurang ajar. Lagi pula, penganugerahan Su Hong sebagai raja terjadi di kota Pingyang. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik layar, semua orang menyaksikan hasilnya. Mengki, ketika Sen Nan melihat Sen Mengki, dia terpaku di tempat dengan ekspresi tidak percaya. Saudaraku, ini aku, Sen Mengki tersenyum dan mengangguk. Bagus kamu kembali, itu bagus. Menghadapi lebih dari 10 penggarap pendirian yayasan dari Iridescent Cloud Palace, hati Sen Nan gemetar ketakutan. Dia tampak gelisah saat dia berkomentar sambil tersenyum. Dari Sen Mengki, Sen Nan bisa merasakan aura asing. Seolah-olah hubungan mereka melalui darah telah memudar setelah dia memasuki jalan keabadian. Keluarga telah berubah cukup drastis. Sen Mengki berjalan mengelilingi kediaman Sen dengan santai sambil tersenyum. Sen Nan mengikuti di belakangnya, tidak berani berjalan di depan. Setelah berjalan-jalan, Sen Mengki bertanya dengan sikap santai, Sen Nan, apakah 4 keluarga besar di kota Pingyang masih ada? Seperti keluarga Su. Ah, Sen Nan membeku sesaat dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak lagi. Keluarga Su sudah tidak ada lagi. Sen Mengki berhenti di jalurnya dan tiba-tiba berbalik, mengerutkan kening. Ya, mereka semua pergi. Sen Nan mengangguk dan menceritakan semua yang terjadi 4 tahun lalu. Sen Mengki mendengarkan dengan seksama. Su Zimo itu pasti mengambil seorang ahli di dunia persilatan sebagai tuannya. Kekuatannya tumbuh pesat dan dia menghancurkan keluarga Zhao dan Li hampir sendirian. Sen Nan melirik Sen Mengki. Namun, dia tidak membunuhku. Saya pikir itu karena hubungan Anda. Sen Mengki tidak menjawab. Dia tahu betul mengapa Su Zimo tidak membunuh Sen Nan. Meskipun ada hubungannya dengan dia, itu pasti bukan karena hubungan mereka. Adik perempuan, siapa itu Su Zimo? Di mana dia sekarang? Di samping itu, Suyu samar-samar dapat mengetahui bahwa Su Zimo tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Sen Mengki di masa lalu. Karena itu, dia lama frustrasi dan bertanya dengan cemberut.